pengertian dari sunnah. Pengertian dari sunnah adalah di saat seseorang melakukan amalan tersebut, maka ibadah tersebut dihitung sebagai pahala yang ganjarannya luar biasa, dan jika tidak dikerjakan atau ditinggalkan, maka ibadah tersebut tetap sah. Contoh dalam sunnah dalam sholat, di saat seseorang melakukan siwak, membersihkan giginya, maka siwak ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang disebutkan laula antasyaqqa ummati lamartuhum bikulli shalah bisiwaki 'inda kulli shalah, bahwa jikalau tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali mereka sholat. Ini adalah bentuk dari sunnah. Dalam ibadah umroh juga ada namanya sunnah-sunnahnya. Jika dikerjakan, maka mendapatkan pahala besar, dan jika ditinggalkan, maka ibadah tersebut, ibadah umrohnya tetap sah. Kemudian ada namanya persyaratan. Persyaratan ini salah satu yang harus dilakukan. Bedanya rukun dengan syarat ini hampir mirip. Akan tetapi, kalau rukun harus dilakukan dari sebelum-sebelumnya. Sedangkan kalau syarat harus dilakukan saat mau melakukan ibadah tersebut. Sekarang kita masuk ke pengertian rukun dalam ibadah umroh. Ibadah umroh dalam mazhab kita, yaitu mazhab Imam Syafi'i, ada 5. Pertama, al-ihram. Ihram bukan berarti kain ihram, akan tetapi menyempurnakan niat. Bapak Ibu sudah punya niat di saat Bapak Ibu membayar uang dalam keberangkatan Bapak Ibu ke Mekah, ke Saudi dalam melaksanakan ibadah umrah. Akan tetapi disempurnakan dengan ihramnya yang barusan Bapak Ibu sebutkan, yang saya bimbing barusan, labbaik Allahumma umratan, itu adalah salah satu ihram kita. Kemudian berikutnya adalah tawaf. Di saat seseorang tidak tawaf dalam ibadah umrahnya, maka tidak sah ibadah umrahnya. Karena pengertian umrah di mana kita harus mengerjakan segala rangkaian rukunnya. Jadi ihram yang pertama, kemudian rukunnya yang kedua adalah tawaf, yang ketiga dalam rukun umrah adalah sa'i. Jadi di saat Bapak Ibu tidak sa'i, maka tidak sah ibadah umrah. Yang keempat adalah tahallul, mencukur rambut. Dan dalam mencukur rambut bagi pria disunahkan, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mendoakan kepada orang yang mencukur habis, yaitu menggundulkan kepalanya, didoakan sampai 3 kali. Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kepada orang yang mencukur habis rambutnya sampai 3 kali. Sampai sahabat bertanya, walil muqassirin ya Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang memendekkan ya Rasulullah? Diulang lagi kedua kali. Allahumma ighfir lil muhalliqin, ya Allah, ampunilah mereka yang mencukur habis kepalanya, menggundul habis kepalanya. Ketiga, ditanya lagi sama sahabat, walil muqassirin ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang memendekkan? Allahumma ighfir lil muhalliqin, sampai 3 kali mendoakan kepada yang mencukur habis, menggundulkan rambutnya. Baru yang keempat kali, baru Rasulullah SAW mendoakan Allah walil muqassirin, Allahumma ighfir lil muqassirin, ya Allah, ampunilah mereka yang memendekkan rambutnya. Oleh karena prioritas untuk bapak-bapak adalah gundul, habis gundul. Sedangkan untuk wanita satu ruas jari, jadi nggak usah banyak-banyak. Jadi cukup dipegang kemudian digunting, dan dilakukannya, saya menyarankan dilakukannya hindari yang memang memperlihatkan rambut, karena wanita memperlihatkan rambutnya adalah aurat. Oleh karena lebih baiknya di hotel. Maka tetapi kita akan melakukannya sama-sama insya Allah. Setelah nanti instruksi dari kita satu rombongan, jadi kita harus mengikuti satu Rais Safar, pemimpin dalam safar, perjalanan safar. Tour leader. Jadi 4 itu adalah rukunnya. Pertama ihram, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat tahallul. Yang kelima yang terakhir adalah tartib. Apa itu tartib? Harus berurutan. Gak boleh Bapak Ibu sa'i dulu baru tawaf, gak boleh. Harus diawali dengan tawaf, baru habis itu sa'i, baru diakhiri dengan tahallul. Gak boleh diacak, harus berurutan. Itu saja rangkaian rukun dalam ibadah umrah. Jika tidak dikerjakan salah satunya, maka tidak sah.
Kemudian kewajiban dalam ibadah umroh ada dua saja, sangat mudah. Yang pertama, berihram dari miqat, berihram dari Dzulhulaifah yang Bapak Ibu lakukan. Nanti jika Bapak Ibu mau umroh yang berikutnya, kita juga akan ke miqatnya. Jadi berihram itu nggak boleh dari hotel, harus dari tempatnya. Karena Rasulullah SAW sudah menempatkan tempat-tempat yang untuk melaksanakan ibadah umroh. Orang Madinah ambilnya dari Dzulhulaifah. Gak bisa orang Madinah pergi ke Masjid Aisyah di Makkah Tan'im, gak bisa. Hunna lahunna wa liman ata alaihin. Oleh karenanya Rasulullah SAW sudah menempatkan beberapa tempat yang dijadikan sebagai miqat. Yang kedua kewajibannya adalah menjauhi larangannya. Apa aja larangan ihram? Yaitu untuk wanita yang tadi disebutkan tidak boleh menutupi mukanya dengan cadar. Kemudian untuk pria dan wanita tidak boleh memakai wewangian. Yang paling sering nih, yang paling sering terjadi di para jemaah adalah lupa nggak sengaja pakai sabun. Jadi hindari habis makan malam pakai sabun cuci tangannya, hindari. Jangan sampai terlupaan. Yang sering sangat itu. Jadi wewangian, sabun ataupun parfum itu hindari selama proses ibadah ihram. Kemudian larangan lainnya adalah di mana pria dan wanita tidak boleh menggunting rambutnya, kecabut atau rambut anggota tubuhnya, entah disengaja itu nggak boleh. Kemudian larangan lainnya adalah untuk pria dan wanita tidak boleh menggunting giginya, menggunting kukunya, menggunting kukunya. Jadi nggak boleh gigit-gigit jari. Kemudian untuk bapak-bapak khusus ini nggak boleh menggunakan pakaian berjahit. Jadi yang namanya kaos dalam, celana dalam itu sudah harus disingkirkan dari pas kita lakukan penyempurnaan ihram. Dan sisanya adalah seperti tidak boleh berburu, tidak boleh merusak tanaman, dan juga tidak boleh yang namanya suami istri bercumbu atau melakukan hubungan suami istri jima, itu tidak boleh dijauhkan selama proses ibadah umrah. Sampai terakhir sudah tahallul, sudah dibolehkan yang tadinya haram. Karena ihram itu kita mengharamkan yang tadinya dihalalkan. Dan nanti kita jika tahallul, kita menghalalkan yang tadinya diharamkan. Jadi setelah gunting nanti kita sudah kembali normal lagi. Boleh berpakaian berjahit untuk pria, wangian, mandi dan sebagainya. Proses ibadah umroh memakan waktu sekitar 3-4 jam. Paling cepat 2 jam. Jadi Bapak Ibu insya Allah bisa bersabar karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah SWT mencintai hambanya yang lelah karena ibadah. Jadi umroh ini bedanya dengan haji, umrohnya di waktu kapanpun dan waktunya sebentar saja, sebentar, termasuk sebentar daripada ibadah haji yang berhari-hari. Umroh paling 3 jam 4 jam selesai. Beda dengan haji yang berhari-hari.